Ya, inget nih anak. Jadi kalau min, median, modus, kuartil, desil, persentil itu akan berubah jika operasinya kali, bagi, tambah, kurang. Jadi semua operasi aljabar dia mempengaruhi. Sedangkan kalau jangkauan, simpangan baku, dan ragam atau varians, ya ini nama ragam, nama lain ragam itu varians, itu akan berubah jika operasinya cuma kali dan bagi doang. Varians. Nah, karena ini semua data dikali 2, berarti rata-ratanya menjadi berapa nih, Nak? Ini rata-rata mempengaruhi ya, dikali sama dikurang mempengaruhi. Berarti rata X bar barunya adalah dikali nih mediannya 47 dikali 2 dikurang 17. Jadi 77, Pak. ya, mediannya juga berubah berarti. Median baru berarti berapa, nah? 42 dikali 2 Jadi 67, Pak. jadi 67. Ya. Terus kalau simpangan baku baru berarti 36, Pak. ya 36 doang gitu. Dia berlaku untuk 18 kali 2 doang. Ya, ingetin ini ya. Nih, note nih. Mungkin di tempat bimbel yang udah diajarin. Ini anak-anak. Jadi, ini sih intinya. Ada mau ditanya nggak? Apa masih ada yang bingung? Ini kali 2 dikurang 17 ya. Jadi ingat, kalau min, median, modus, kuartil, desil, persentil, itu semua operasi ngaruh. Kalau jangkauan, simpangan baku atau ragam, atau varians, itu yang mempengaruhi cuma kali dan bagi. Ya, anak. Jadi jawaban yang benar adalah rata-ratanya 77 benar, 1 benar, 4 benar, 5 benar. 1, 4, 5. Mediannya 67 kan? 67, X bar barunya 77, simpangan bakunya 36, 1. Bisa nggak ada ya? Ini harusnya 145 ya. Udah nanya Pak Sandy belum kuncinya? Belum dikasih apa, Pak? Ini 147. Kalau mau dibuktiin gini aja deh. Misalkan Bapak punya angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Ini kan X bar-nya 3. Itu kan ya? Mediannya 3. Simpangan bakunya berapa nih? 3 kurang 1. Simpangan bakunya cari dulu ya. 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4 per 5. Simpangan bakunya adalah akar 2. Tuh. Sedang terus kalau dikali 2, kalau setiap data dikali 2, berarti kan 2, 4, 6. Ini misalkan semua data dikali 2 kurang 1 ya, kali 2 kurang 1. Kalau nggak ditambah 1 deh biar nggak minus. Kali 2 tambah 1. Berarti kan rata-ratanya menjadi, ini datanya menjadi ini ya. Kali 2 tambah 1 ini 3. Kali 2 tambah 1 ini 5. Itu yang namanya ini 3, 5, 7, 9, sama 11 gitu ya. Berarti kan rata-ratanya nih, rata-ratanya jadi 7, X bar-nya jadi 7, mediannya jadi 7. SB-nya kita cari ya, SB-nya berarti 7 kurang 3 kuadrat itu 16, tambah 4, tambah 0, tambah 4, tambah, ini Bapak uji coba ya, tambah 4, tambah 16 per 5. Berarti berapa nih? 20, 20, 40 bagi 5. Akar 8 ya. Akar 8 itu 2 akar 2. Tuh. Darinya 2, dia mempengaruhi cuma yang dikali doang. Jadi 2 akar 2. Kalau median sama X bar, dia mempengaruhi dikali tambah 1. 3 itu berarti kali 2 tambah 1, 7. Median kali 2 tambah 1, 7. Nah, harusnya jawabannya ini. Nah. Harusnya jawabannya ya.
Yang ini nih. 1, 4, 5. Pokoknya kalian harus ingetin yang ini aja nih. Bilang, nih kasih note nih, besok keluar nah. Soal kayak gini pasti keluar. Maka ini Bapak ajarin. Ada yang mau ditanya nggak untuk soal nomor 1? Belum, Pak. Aman ya? Belum ada, Pak. Saya inget nih, min, median, modus, kuartil, basic, persentil, semua. Jangkauan simpangan baku ragam, kali dan bagi doang. Terus soal nomor 2. Ini tentang FOG. FOG ya, komposisi. Pokoknya komposisi lah. Buah pabrik tepung beras, X ya beras, melalui 2 tahapan. Tahapan mesin pertama itu menghasilkan bahan tepung setengah jadi dan mengikuti fungsi Fx. Tahapan kedua menghasilkan tepung yang sudah jadi mengikuti fungsi Gx. Jika XY dalam satuan ton, jika bahan dasar beras yang tersedia ada 18 ton, maka banyak tepung yang dihasilkan. Nah, banyak tepung yang dihasilkan ini nih, nah ya, Gx ya. Berarti ini akan yang kita cari nih. Gitu. Nah, langkah pertama kita masukin dulu 18 ini ke Fx ini. Nah. Kita masukin ya. Berarti F18 berapa? Berarti 1/9, 18 kuadrat gitu ya. Dikurang 18 tambah 5. Berarti ini 18-nya, ini kan 18 kali 18 ya. 18 sama 9 dicoret. Jadi 36 kurang 18 tambah 5. Sama dengan 3. Nah, 23 ini masukin ke Gx. Maka G23 adalah 7 kali 23 tambah 3. Itu. 164, Pak. 1 ditambah 3 ya, 164. Kayaknya aman sih. Apa masih ada yang bingung? Yang penting kalian harus tahu. Ini sama-sama Gx ya nih. X nih, X. Gitu. Jadi yang penting masukin ini kemana gitu. Pak, maaf Pak, ntar PDF-nya dikirimin nggak? PDF yang mana? Ini yang coret-coretan Pak. Oh iya, ntar Bapak kasih pasti. Oke, makasih Pak. Nah, saya Bapak kasih dulu buat yang nggak bisa. Ini ya, ini masih aman. Nomor ini selanjutnya. Dalam suatu kotak terdapat 20 baterai. Ini ada 20 baterai. 7 diantaranya rusak. Berarti 13 benar ya. 13 baik. 7 rusak. Diambil 2 secara satu persatu tanpa pengembalian. Yang terambil keduanya tidak rusak. Berarti keduanya baik ya. Ini tidak rusak itu baik. Berarti. Nah, yang baik kan ada 13 nih. Nah, berarti pengambilan pertama itu peluangnya 13 per 20 dulu ya. Nah, karena tidak dikembaliin, jadi berkurang nih. Baiknya udah berkurang 1, jadi sekarang pengambilan kedua itu sisanya tinggal 12 baik dan 7 rusak. Gitu ya. Karena yang diambil baik nih. Berarti peluang 2 ini adalah 12 per 19. Oke ya, aman ya. Berarti tinggal dikali. Kok dikali sih? Ditambah. Jadi P1 ditambah P2. Ditambah per dikali sih dulu deh. Aku masih ragu deh. Dikali, Pak. Dikali ini karena pengambilan P dikali P1 kali P2 gitu. Berarti seperti 13 per 20 dikali 12 per 19. Ini coret ya. Sama-sama bagi 4. Ini 3, ini 5. Berarti peluangnya adalah 39. Mana nggak sih? Dapat 39 per 95. Ada ya, D ya. D. Gitu ya. Tinggal dikali, karena peluang 1 dikali peluang 2. Tapi kalian harus tahu tanpa pengembalian. Kalau dengan pengembalian berarti sama. Peluang 1-nya tetap segini, peluang 2-nya juga tetap, karena dibalikin lagi gitu. Nah, nggak ada yang berkurang. Ya. Jadi kalian harus tahu kalau tanpa pengembalian. Tapi kalau di soal ini tanpa pengembalian, besok soal tanpa pengembalian. Soalnya sama persis, tinggal diganti angka. Lanjut ini ya, FOG dan G inverse. Nah, kita tahu FOG ini artinya F dalam kurung GX kan ya.
Nah, sedangkan ini G inverse. Nah, G inverse ini harus kita cari GX-nya dulu. Karena kita pengen butuh GX nih. Nah. Karena kita butuh GX. Ayo, kalau G inverse ke GX, artinya diapain? Ininya tuh di inverse lagi ya, nak. Nah, ini kita inverse nih. Jadi, kalau masih bingung, Y sama dengan X min 3. Maka, X sama dengan Y plus 3, gitu. Nah, karena, ini Bapak turunin deh. Oke. Karena X itu F inverse Y, berarti F inverse Y, ini G ya. X, berarti ini G inverse Y itu sama dengan Y plus 3. Maka G inverse X itu sama dengan X plus 3. Nah, berarti ini Y inverse dari ini adalah X plus 3 nih anak-anak. Gitu. Jadi inverse dari X min 3 itu adalah X plus 3. Kalau kalian bingung pakai rumus yang ini. Ketika AX plus B, ya, ketika Y ya, Y sama dengan AX plus B, maka Y inverse-nya adalah X min B per A. Gitu ya. Jadi koefisien ini taruhnya di bawah. Nah, ketika X min 3, kan ini depannya angka 1 ya, anak-anak. Berarti Y inverse-nya adalah X plus 3 per 1. Nih, tadinya plus jadi min. Kalau tadinya min jadi plus gitu ya. Itu inverse-nya anak-anak tuh kalau biar tahu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum, Pak. Belum ya, pokoknya untuk kita mencari dari inverse ke G ke biasa itu harus di inverse lagi. Nah, sekarang ya udah, karena yang ditanya adalah F5, berarti kan GX-nya itu harus bernilai 5. Gitu ya. Agar bernilai F5, berarti GX-nya harus bernilai 5. Nah, GX itu bernilai 5 saat X-nya berapa, anak-anak? X-nya 2. Nah, X-nya 2, maka 2 itu dimasukin ke sini. Maka F5 itu sama dengan 3 dikali 2 min 1 per 5 dikurang 3 kali 2. Sama dengan 5 per min 1 min 5. Itu coba dipahami. Kamu nanya dong. Apa? Iya, silakan. Jadi yang G-1X G min 1X. iya Pak yang X min 3. Nah, Itu jadinya 3 tuh. nah, Itu harus diubah dulu Pak. iya, pokoknya tergantung soal ini ya kan. Kalau ini kan FOG nih. FOG kan berarti FGX yang kita butuhkan GX nih. Sedangkan di sini kan G inverse kan ya. Nah, G inverse biar jadi GX itu di inverse lagi. Makanya ini kita inverse nih. Ini caranya ini ya, di inverse caranya gini. Ternyata ini kalau di inverse jadinya ini X plus 3. Nah, ini dapatlah X plus 3. Nah, tadi karena untuk ini mencari F5, berarti kan GX ini harus bernilai 5 ya. Nah, bernilai 5 itu saat X sama dengan 2. Tuh. Nanti kalau dapat X sama dengan 2, berarti kita aja nih X-nya 2. Bingung inverse-nya Pak. Kenapa inverse-nya? Bingung inverse-nya. Iya Pak, bingung cara inverse-nya. Nih, ini kan min 3 ya. Kan inverse itu dari Y sama dengan, akan kita ubah jadi X sama dengan. Tuh. Nah, karena soalnya itu Y sama dengan X min 3, berarti biar X sama dengan kan min 3-nya pindah ke sini. Nah. Jadi Y plus 3 sama dengan X, gitu ya. Nah, kalau udah X sama dengan ini inverse-nya nih. Tapi Y-nya itu diganti X. Jadi ini jadinya adalah X plus 3, ini sama dengan G inverse. Nah, inverse dari itu ini X plus 3. Yang ini nih. Oh, jadi kayak cuma pindah ruas gitu doang Pak. Pokoknya dari Y sama dengan jadi X sama dengan. Kalau kayak gini inverse-nya gimana, Nina? Misalkan Y sama dengan 2X min 3 lah, nggak apa-apa. Nah, berarti kalau cara inverse-nya gimana? Ini min 3-nya pindah ini. Jadi Y plus 3 sama dengan 2X gitu ya. Biar X doang, 2-nya diapain? 2-nya pindah ke sini jadi pembagian. Bagi. Nah, jadi
Y plus 3 per 2 sama dengan X. Ini udah inverse nih. Nanti ini diganti X nih. Jadi X plus 3 per 2 sama dengan nih, ini dijadi inverse. Inverse-nya apa? Misalkan tadi fungsinya fx, berarti f inverse x. Kayak gitu sih. Kalau mau pakai cara cepat ini ya. Kalau mau pakai cara cepat, ini minus jadi plus nih. Nah, jadi x plus 3, ini ya, x plus 3 ini jadi plus per, ini duanya ini ke bawah, per 2. Itu cara cepatnya. Jadi x min 3 jadi x plus 3 per 2. Duanya ini jadi di bawah. Itu cara cepatnya. Itu ya. Ini biar kalian paham aja sih untuk inverse. Ini inverse ini kelas 11 ya. Kelas 10 deh. Kelas 10. Ini kelas 10. Nah, ini biar inget ya, biar inget aja. Oke. Oh, maaf, tadi duanya dapat dari mana, Pak? Dua yang mana? Yang ini? Dua yang yang F, bukan yang F5. Ini ya, ini ya. Kan F5 itu berarti kan GX-nya itu bernilai 5 ya. Kan yang ditanya itu adalah FOG itu kan FGX ya. FGX itu karena yang ditanya F5, berarti GX itu harus bernilai 5 gitu. GX-nya harus bernilai 5. Nah, untuk GX-nya 5, X-nya berapa? Ini kan GX itu X plus 3 ya. Biar ini nilainya 5 nih. Berarti X-nya itu harus 2. Ini harus G2 nih. G2 itu bernilai 2 tambah 3, jadi 5. Jadi X-nya 2. Jadi ini mana ya tulisnya ya? Jadi kalau mau gini, G sama dengan G apa? GX itu sama dengan 5 ketika X-nya sama dengan 2. Berarti itu hasilnya harus 5 ya, Pak? Kok itu min 5, Pak? Yang mana? Oh, ini. Ini kan 6 kurang 1, 5. Terus 5 dikurang 6, min 1. 5 per min 1, min 5. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Tuh, emang kalau ini soal Bapak yang buat kalau nggak salah nih pajakan. Ini ya, soalnya. Nanti Bapak kasih contoh lagi deh. Yang anak soal IPA kayaknya. Tapi sama. Terus ini dulu nih, biar ada banyak variasi soal. Ini soal tentang program linier. Kayaknya ini aman nih program linier. Masih ingat nggak cara buat modelnya? Lupa. Lupa. Nah, kalian harus menghubungkan atau yang mengumpulkan yang sejenis. Ini kan sejenis nih. Ini kan meter persegi ya. Ini meter persegi gitu. Ya udah. Tinggal buat aja. 4x tambah 3y terus titik-titik 200. Nah, tuh. Ini 4x, ini 3y. Nah, 200 ini diisi kurang dari apa lebih dari? Kamu bacanya lihat soal. Kalau dia tersedia 200, dia boleh lebih nggak anak-anak? Bisa lebih apa enggak? Gitu. Berarti kan kalau tersedia, dia nggak boleh lebih ya. Berarti ini harus kurang dari. Sama dengan. Nah, terus yang kedua, ini nih. Ada 60 stand. Berarti stand A, itu, stand B itu Y. Tidak dapat memuat lebih. Berarti harus kurang dari 60. Ya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal dibuat gambarnya. Masih pada ingat cara gambar ini? Gitu ya. Coba ini kita ini kan 4x plus 3y sama dengan 200 ya. Ini anggap sama dengan. Berarti kalau x-nya 0, y-nya berapa? Untuk yang ini ya. Kalau x-nya 0, berarti y-nya adalah 200 per 3. 200 per 3. Paham ya? Aman ya? Tuh. Kalau x-nya 0, kalau y-nya 0, x-nya berapa? 50. 50. Nah, kita buat nih x-nya 50. Yang satu lagi 200 per 3 gitu ya. 200 per 3. Nah, terus ini kita garis. Nah, arsirnya kemana? Arsirnya ke bawah. Ya, arsirnya ke bawah.
Terus kita gambar lagi yang ini. Ini kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Gitu. Untuk yang ini ya. Untuk yang ini, kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 60. Kalau Y-nya 0, X-nya 60 gitu ya. Jadi kita gambar 60, 60. 60 di sini, 60 di sini. Gitu. Nah, berarti arsirnya ke bawah juga karena kurang dari. Nah, HP-nya yang mana? Berarti HP-nya yang bawah ini. Nah, HP-nya nih. Yang kena arsir dua-duanya adalah HP ya. Ini HP-nya yang ini. Bapak ganti warna. Ini HP. Nah, titik yang mengelilingi HP ada berapa? Ada 3. Ini 1, ini 2, ini warnanya. Ya, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kita cari titik-titiknya. Titiknya berapa aja, nak? Kalian tahu? Titik yang ini? Ada 0, 0,60. titik yang ini? 50,0. Oh, yang ini berapa? Yang itu dicari dulu Pak, Nah, pakai cari dulu. yang persamaan yang diketahui. Ya, kita cari pakai eliminasi dari 2 ini. Nah, kita eliminasi ya. Eliminasi. Nah, kita eliminasi berarti karena ini 4 sama 3 ya, ini X sama X, ini Bapak mau kali 3 yang bawah ya. Jadi Bapak langsung nih, 4X plus 3Y sama dengan 200. Yang bawah dikali 3, 3X plus 3Y sama dengan 180. Kita kurang nih, maka X-nya 20, Y-nya berapa? Y-nya pasti 40. Karena X tambah Y 60 ya. Berarti titik yang ini adalah 20,640. Nah, masukin ke harganya. Kalau harganya 2 juta, X-nya itu 2 juta, Y-nya 1.600.000, kita masukin. Jadi untuk yang ini, kalau 0,60 berapa, nak? Total itu. Ada itu nggak mobil kalkulator? 96.000 Pak. Nah, pokoknya 960.000 ya. Pokoknya 96. Nah, kita. Kalau yang ini, 20 kali 2 juta, 40. 104. 64 ya, 104. Kalau yang ini 100. Nah, maksimalnya yang mana? Maksimalnya 104 juta. Yang C. Gitu ya. Jadi kalian Itu yang 3, yang apa namanya, yang X plus Y itu dikali 3 karena apa, Pak? karena biar ngilangin. Kan ini kan 4 sama 3 ya. Kalau kita pengen eliminasi, kan kita harus samain dulu yang mana yang mau disamain. X-nya apa Y-nya? Oh iya, Pak. Kalau Y-nya berarti kita kali 3, kalau X-nya kali 4 ya. Tergantung eliminasinya. Itu Bapak kali karena nggak ada yang sama ya. Ini kan 4, 3, ini 1, 1 nih, nggak ada yang sama. Biar sama, harus dikali 3 atau dikali 4. Jadi Bapak kali 3 aja. Ya. Terus ini Pak, yang kan itu habis dieliminasi, terus diapain lagi tuh Pak? Udah. Berarti dapat, kalau habis dieliminasi kan dapat nih X-nya 20 ya. Kita cari Y-nya. Y-nya 40. Masukin sini ya. 20 tambah Y sama dengan 60. Berarti Y-nya 40. Nah, kan udah dapat nih 20,40. Nah, kan udah dapat nih titik-titiknya ada 3 ya. 1. Maaf Pak. Tadi dari mana Pak? 40-nya ya? Sama Y-nya. Habis itu Kan X-nya udah dapat ya? 20. Paham ya. kan X-nya? Kalau Y-nya kita masukin ke X nih. Jadi kan kita punya persamaan X tambah Y sama dengan 60 ya. Yang ini nih. X tambah Y sama dengan 60. Kalau X-nya 20 tambah Y sama dengan 60. Berarti Y-nya kan 40 kan ya? Oh iya Pak, betul. Jadi kalau dapat 20 sama 40 ya udah berarti kita udah lengkap nih. 0,60, 20, 40, 50 sama 0. Nonton
Cara arsirannya gimana? Terus itu Cara nentuin arsiran ini, kalau kurang dari ke bawah. Gitu. Ntar Bapak pastiin soal aslinya deh. Nah, itu dulu ya, soal aslinya nomor berapa ya? Lupa lagi. Ini kelas 11 nomor belasan. Oh, ini nanti soalnya nomor 12 kayak gini. Iya kok sama, pokoknya besok ke bawah juga sih arsirannya. Kurang dari. Pak, Nah, itu kan udah dapet tuh 20 sama 40, terus Bapak di situ tulis 96 juta. iya. 96 juta itu, Dapatnya dari oh ini. Bukan 20-40 ini, sini tuh ya. Jadi gini, kan titiknya itu kan ada 3 ya. Ini titiknya itu ada 3 nih, yang warna apa sih nih? Kita warna lagi. Pokoknya warna ini, ya ini nih, ada 3. Kan titik yang ini nih, nilainya kan 0,60 ya. Di titik yang ini nih. 0,60. Sedangkan titik yang ini, ya, itu adalah kita cari tadi 20,40. Sedangkan titik yang ini 50,0 gitu ya. Tuh. Nah, kan kita punya di soal nih. Katanya harga si A adalah 2 juta. Harga si B adalah 1.600.000. Berarti kalau ini 0, berarti ini kita punya ya nih. Harganya adalah 2 juta, 2X aja ya, 2X tambah 1,6Y. Ini dalam juta ya. Berarti kalau 0,60 adalah 2 kali 0 ditambah 1,6 kali 60. Jadi hasilnya adalah 96 juta. Tuh. Untuk yang ini, Oke Pak, paham. Berarti sisanya sama kan Pak di substitusi juga. iya benar, substitusi juga. Pokoknya cari gitu ya, nanti cari yang paling besar. Substitusinya ke sini ya, ke soal yang ini. Ke harga maksimum. Berarti kalau ditanya nilai minimum, berarti yang paling kecil Pak. Iya benar, nilai minimum berarti cari yang paling kecil. Jawabannya 96 juta. Kalau maksimum cari yang terbesar. Yang penting kalian harus bisa gambarnya. Gitu ya. Coba besok aman kok, bisa nih pasti nih, gampang. Coba lihat soal aslinya. Yang buat soalnya Pak Jaka sama Pak Sandy ya, Bapak nggak buat. Bapak buat soalnya buat yang IPA. Nah, IPS Pak Jaka Pak Sandy. Nah, ini soal yang susah nih. Tentang peluang. Tapi ini bukan peluang sih, apa sih namanya? Banyak cara. Kaidah pencacahan. Diketahui 7 anak perempuan, jadi kita punya 7 perempuan dan 3 laki-laki. Akan berdiri berdampingan dalam satu baris. Banyak kemungkinan susunan jika kedua ujungnya ditempati perempuan. Berarti ini ada perempuan ya. Ini kasih space nih, perempuan ada 7. Perempuan. Ini ujung-ujungnya udah perempuan ya. Terus laki-laki. Laki-lakinya berarti boleh di sini ya. Laki-lakinya itu boleh di sini nih. Bisa di sini, 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 bisa di sini ya. Karena nggak boleh berdampingan. Tidak ada laki-laki yang berdampingan. Berarti posisi laki-laki bisa di sini nah. Nah, ya udah. Berarti cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya tinggal karena perempuannya ada 7 nih ya. Berarti posisi P ini ada 7 kemungkinan, ada 7 faktorial caranya. Berarti untuk perempuan, untuk anak perempuannya itu banyak caranya adalah 7 faktorial. Kenapa 7 faktorial? Karena ada 7 P ya. P-nya ini bisa diotak-atik nih. P1, P2, pokoknya posisinya beda-beda lah. Makanya ada 7 faktorial. Kalau untuk laki-lakinya ada berapa? Laki-lakinya dia bisa menempati 6 posisi dari 3. Jadi ada 6 posisi dari 3. Berarti kita 6 faktorial per 3 faktorial.
Coba dipahamin dulu deh. Ya. Jadi ada 6 posisi, terus ditempati oleh 3. Jadi laki-lakinya bisa di mana aja ya. Bisa sini, 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 bisa di sini, 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 bisa di sini. Pokoknya banyak lah caranya gitu. Ada dari 6 ditempati 3. Berarti ini kita hitung nih. Bantuin hitung deh 7 faktorial berapa. 7 kali 6, 5.040, Pak. 5.040 dikali sama ini nih. Ini berapa nih? 5.040, Pak, maaf. Oh, 5.040. Oh ya, 5.040. Ini berarti 654. 120. Ini kalau dikali berapa? Kali ya, jangan ditambah. Banyak banget ya. Belakangnya 800. Ini D. Itu, Pak, 604, 800. Ini ya, 604, 800. Ini belakangnya 800 nih. 20, 40 itu 800. Nah, itu tuh caranya. Gitu ya, pokoknya 7 perempuan, 3 laki-laki, cara gitu. Ada yang masih bingung? Ini soal apa sih? Soal apa? Saya bingung, Pak. Bingungnya di bagian mananya? Nah, mana ini soalnya ini sih? Besok nggak ada. Ini soal esai deh. Iya, besok. Tapi besok soalnya Bapak lihat gampang. Besok soalnya ini dong, misalkan dari 11 pria, 9 wanita, terus dia pengen ngirimkan 4 pria dan 5 wanita. Nah, itu gimana cara banyaknya gitu. Kalau kayak gini gimana, Nak? Misalkan dari 11 pria 9 wanita akan dipilih 4 pria, 5 wanita. Berarti cara ngajarnya gimana, Nak? Kayak yang 6 faktorial per 3 faktorial, bukan sih, Pak? Iya, tapi ini kombinasi ya. Kan ini bebas. Kita nggak tahu, nggak ada syaratnya ya. Pokoknya dari 11 diambil 4. Kalau ini jadi caranya 11C4 dikali 9C5. Masih ingat kan kombinasi? Pak, tapi cara bedain kombinasi sama permutasi kayak gimana, Pak? Kalau ada urutan kayak gini nih, ada susunan kayak gini, ini permutasi nih. Gitu. Tapi kalau nggak ada urutannya, kayak gini kan bebas nih ya, dari 11 orang pria, pengen diambil 4 pria. Kan siapa aja boleh gitu masuk sini. Nggak ada ketentuan khusus lah gitu. Nggak ada letak posisinya, nggak ada apanya gitu. Ini pakai kombinasi. Oh, berarti yang penting kalau ada persyaratannya itu permutasi, Pak. Iya, kalau ada syarat-syarat itu permutasi. Yang ada urutannya, yang ada urutan-urutannya ya. Ada urutan kayak gini nih. Ini permutasi. Ini sebenarnya permutasi ini nih, ini sebenarnya 6P3. Laki-lakinya itu 6P3. Jadi dari 6 posisi akan ditempati 3 posisi. Nah, itu 6P3 sebenarnya. Makanya 6 faktorial, 3 faktorial. Itu. Tapi besok soalnya kayak gini, Nak. Ini Bapak kasih clue ya, tapi angkanya beda ya. Ini Bapak ngasal tadi. Nanti soalnya kayak gini. Kamu tinggal cari aja. Ini soal esai harusnya. Kalau soal aslinya ya, itu nomor 40. Tapi nanti dilihat ada syaratnya apa enggak. Misalkan ada syaratnya, apa ya, wanita. Besok itu dapat esai, Pak. Enggak ada esai. Jadi PG. Enggak, kan sebenarnya harusnya esai ya, tapi dijadiin PG. Enggak ada esai kok, aman. Total soalnya berapa, Pak? Jadinya 40 sama. Sama. Oke, nanti lihat lagi dah.
Terus apa lagi ya? Ayo ada apa lagi nih, Nah, yang harus diajarin gitu? Rotasi kali ya? Yang harga mutlak, Pak. Oh, harga mutlak. Pinter nih. Harga mutlak. Harga mutlak ini apa ya? Oh, bukan. Ini harus ini. Bentar. Mutlak. Yang nilai X kurang dari A itu, Pak. Ini ya. Yang mutlak ini. Oke. Iya, yang itu, Pak. Harga mutlak. Caranya, ya, susah juga sih. Oke. Yang pertama, kamu harus tahu kalau ketika harga mutlak fx lebih dari A, ini rumusnya adalah min A kurang dari fx. Fx kurang dari min A. Fx kurang dari min A atau fx lebih dari A. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kita cari dulu yang atas dulu. Fx kurang dari min A. Berarti fx-nya apa? Fx-nya ini ya. Berarti fx-nya adalah x kuadrat min 5x min 14 ya? Per x kuadrat min 3x plus 14 kurang dari min A, kurang dari min 1. Gitu ya. Nanti ini min 1 pindah ke kiri. Jadi x kuadrat min 5x min 14 per x kuadrat min 3x plus 14 ditambah 1 kurang dari 0 gitu. Nanti ini sampai penyebutnya ya. Berarti x kuadrat min 5x min 14. Nah, 1 itu karena ini penyebutnya ini berarti 1 itu adalah x kuadrat min 3x plus 14. Ini pernya adalah x kuadrat min 3x. Sampai sini paham nggak? Jadi kalau 1 itu artinya 1 dikali sama penyebutnya. Kalau di sini 2, berarti 2 dikali sama penyebutnya. Ya udah, nanti kalau dapat berarti nanti dapat nih x kuadrat tambah x kuadrat berarti 2x kuadrat terus min 5x min 3x min 8x plus min 14 tambah 14 0 ya. Nah, per bla 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 kurang dari 0. Ini pernya ini ya, x kuadrat min 3x plus 4. Sampai sini gimana, Nak? Ada yang masih bingung nggak? Nanti kalau udah aman, tinggal difaktorin aja. Ini kalau difaktorin nih, x, 2x keluar ya 2x, x min 4. Berarti x sama dengan 0, x sama dengan 4. Ini paham nggak cara faktorin dari sini ke sini? Paham, Pak. Paham ya? Jadi x sama dengan 0, x sama dengan 4. Kamu buat garis bilangan. 0 sama 4. Nah, berarti plus min plus ya. Kalau persamaan kuadrat plus min plus, berarti yang diambil yang min, yang ini nih. Maka ini 0 kurang dari x kurang dari 4. Tuh. Ini persamaan 1 ya. Ini dapat dari yang ini. Sekarang kita pakai yang fx lebih dari a. Yang kedua adalah fx lebih dari a. Siapa fx-nya ini ya? Berarti x kuadrat min 5x min 14 per x kuadrat min 3x plus 14 dikurang 1. Ini kan ini lebih dari 1 ya. Lebih dari 1, jadi Bapak langsung aja ya, min 1 lebih dari 0. Gitu. Nanti sama, ini berarti dikurang nih. X kuadrat min 5x min 14 dikurang 1 dikali x kuadrat min 3x plus 14. Ininya di x kuadrat min 3x plus 14. Ya udah, nanti tinggal x kuadrat dikurang x kuadrat habis. Ini habis ya. Min 5x dikurang min 3x. Jadi berapa tuh? Min 2x ya. Min 14 dikurang 14. Itu min 28. Ini lebih dari 0 ya. Ini bawahnya nih. Bawahnya nggak usah dianggap sih. Karena bawahnya nggak bisa difaktorin. Dan besok juga bawahnya nggak usah dianggap. Nah, udah berarti min 2x min
lebih dari 24. Jadi X-nya kurang dari min 12. 28, Pak. 28, oh iya 28 tuh 24, iya 28. 28 berarti X-nya 14 gitu ya. Ya udah, berarti udah dapet nih. Berarti kan X kurang dari A. Berarti ini X kurang dari 14, berarti kan ini A-nya. Jadi kita dapat A-nya sama dengan min 14. B-nya mana? B-nya itu B kurang dari X kurang dari C. Berarti kan tadi ini nih. 0 kurang B berarti B kurang dari X kurang dari C. Berarti B-nya itu 4 dan C-nya B-nya itu 0 dan C-nya itu 4. Berarti yang ditanya B tambah C kurang A. 0 tambah 4 kurang min 14. 0 tambah 4 dikurang min 14. 18. Gitu sih caranya. Jadi ingat syarat ini. Besok soalnya gini kok. Karena nggak boleh keluar dari kisi-kisi ya. Jadi kalau soalnya itu ya itu. Pak, boleh ke bawah Boleh. lagi nggak? Boleh nih, Screenshot. pindahin dulu deh. Pindahin ke sampingnya. Bisa nggak ke sampingnya? Karena emang panjang sih caranya. Mana ya? Gimana? Karena biar kayak gini aja kelihatan nggak? Apa kurang jelas? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Emang panjang ini caranya. Tapi yang penting satu ini ya. Satu kurang dari min A, satu lebih dari A. Pokoknya yang bawah nggak usah dianggap ya, nak. Yang bawah itu cuma buat itu aja. Pelengkap aja. Soalnya besok sama kok, cuma diganti angka doang. Kurang lebih dari satunya juga sama. Pokoknya sama persis nanti kan. Tuh, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Lok-lokan keluar gak, Pak, besok? Lok-lokan. Emang ada lok-lokan ya? Kemarin ada nggak? Kemarin di TO ada. Ada. Kalau nggak salah. Nomor berapa ya? Iya, di TO. Kalau nggak salah sih. Terlalu. Sebab itu soal aslinya itu. Kayaknya nggak ada deh kalau lok-lokan deh. Kalau yang gambar grafik bisa nggak, nak? Grafik Yang bayangan Pak gimana sih Pak? yang ini dulu nih. Ini ntar lo Bapak screenshot. Bapak grafik yang ini. Yang ini bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Ini kelas 10 nih, Bapak takutnya kalian kelas 10 lupa semua gitu. Atau malah jangan-jangan nggak pernah diajarin. Ini namanya fungsi rasional. Fungsi pecahan. Nah, cara nyarinya, ini nah. Ini kan X sama dengan min 2 ya. Berarti ini adalah X plus 2. Itu. Nanti ini fx sama dengan, ini bawahnya udah pasti nih, ada x plus 2. Oke, jadi kamu lihat ininya nih, asimtot tegak namanya. Ini itu namanya asimtot tegak. Asimtot tegak itu kalau x-nya sama dengan min 2, berarti fungsinya adalah x plus 2. Berarti ntar kamu taruh nih x plus 2-nya itu adanya di bawah. Asimtot tegak itu di penyebut ya. Gitu. Dah, ini x plus 2. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Enggak ya. Nah, terus kamu lihat lagi nih, Y sama dengan 1. Ini namanya asimtot datar. Asimtot datar. Nah, asimtot datar itu adalah A per C. Jadi ini nih, A per C. Berarti biar jadi 1, A-nya harus berapa, nah? Ini kan Y sama dengan 1 ya. Berarti ini juga harus 1 nih, ini harus X juga. Depannya. Sampai situ dulu deh, pahamin deh.
Jadi karena ini Bapak, nah, maaf, saya belum ngerti Pak, boleh diulang nggak? boleh. Boleh nanti minta rekamannya. Jadi gini, ini kan asimtot tegak ya. Asimtot tegak itu adanya di penyebut. Nih, ini kan X sama dengan min 2 ya. Berarti asimtot tegaknya adalah X plus 2. Iya. Ya, plus 2 ya. X plus 2 itu taruh di penyebut. Ini. Nah. Terus ini ada yang namanya asimtot datar. Asimtot datar itu rumusnya adalah A per C. Ya. Karena A per C ini sama dengan 1, ya. Berarti kalau C-nya 1, ini kan 1 ya. Berarti A-nya juga 1. Oh, Kalau ininya nanti Y sama dengan 3, berarti ini 3. Karena 3 per 1 gitu, 3. Ini misalkan ini 3 ya. oh. Ya, berarti ini 3 sama 1. Berarti itu asimtot tegaknya harus di penyebut, Pak? Iya, asimtot tegak itu harus selalu. Asimtot itu adalah penyebut. Kalau asimtot datar itu adalah ini per ini. Angka ini per angka ini. Oh, iya. Nah, sekarang tinggal lihat ini. Ini kan titik potongnya adalah 0,3 ya. Nah, berarti berapa dibagi 2 itu hasilnya harus 3. Biar jadi 3 ya. Ini 6 nih, X plus 6. 6. Karena kan kalau X-nya 0 ya, 0 tambah 6, 6. 0 tambah 2, 2. Jadi 6 per 2 itu 3. Nah, ini udah ketahuan fungsinya nih. Berarti A-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan, D-nya sama dengan 2. Udah, berarti yang ditanya 2, hitung lah nih. 2A, berarti 2A berarti 2. Ditambah B, tambah 6. Kurang 3C, kurang 3. Tambah D, tambah 2. 10 kurang 3, 7. Yang D nih, 6, 7. Nih, ya, ini kelas 10 semester 1, semester 2 kayak semester 1 ya, Bapak lupa. Gitu ya. Besok soalnya juga sama, pasti ada gambar. Pokoknya kalian harus ingat dulu asimtot tegak, yang tegak ya. Itu kalau ini X plus 3, berarti ini soalnya X min 3 gitu. Kalau X sama dengan 3 ya. Berarti ini X min 3. Kalau X min 5 berarti X plus 5. Ya, gitu aja sih. Taruh di penyebut. Terus lihat ininya asimtot datarnya. Kalau 1 berarti ini 1 juga. Kalau 2 berarti ini 2. Gitu sih. Ya, makanya ini yang takutnya susah. Soalnya mana lagi ya? Apa tadi yang kata kamu yang bayangan-bayangan, yang grafik bayangan ya? Iya, yang bayangan kurva yang ada rotasi-rotasinya loh. Itu gimana? Ya, itu sebenarnya gampang loh, Nak. Kita emang kelihatan ribet aja. Ini ya, coba. Ini apa nih, screenshot dulu nih kalau mau. Karena nih nggak habis. Geser ke kanan. Ini udah di screenshot belum? Walaupun nanti Bapak share juga sih. Ini mungkin biar lebih aman. Ya, coba taruh atas. Ini bayangan yang ini kan ya? Iya, Pak, yang itu. Nah, ini kan langkah pertama tuh kalian harus tahu dulu fungsi ini apa sih nih? Fungsi ini apa gitu ya? Kita punya 2 titik. Yang ini adalah titik berapa nih, Nah? Titik 1, min 1 ya. Yang ini titik 0, min 3. Jadi kita punya 2 titik. Nah, 1, min 1 ini adalah titik puncak. X puncak, Y puncak. Dan yang ini adalah XY. Titik lainnya, pokoknya XY. Nah, kalau diketahui satu titik puncak, pokoknya diketahui titik puncak dan satu titik lain, rumusnya ini nih. Y sama dengan Y min YP sama dengan gitu ya, A X min XP dikuadratin. Ini rumusnya. Itu. Jadi kalau ditanya titik puncak, kalau diketahui titik puncak rumusnya ini. Nah, kita cari dulu. Yuk. Berarti Y-nya berapa? Y-nya min 3 ya. Min 3 dikurang YP. YP-nya min 1 sama dengan A, X-nya 0, XP-nya 1 ya, dikurang 1 kuadrat. Berarti min 2 sama dengan
A dikali 1. Maka A-nya sama dengan min 2. Gitu ya. Sampai sini aman nggak? Ini XPYP, ini XPYP ya. Itu XY. Masukin tuh. Min 3 dikurang min 1. A 0 dikurang 1. Dikurang 1 kuadrat. Nanti dapat A-nya min 2. Nah, kalau dapat A-nya min 2, kita masukin lagi. Berarti Y min 1 sama dengan min 2 X min 1 kuadrat. Gitu. Maka Y plus 1 sama dengan min 2 dikali ini kuadratin. Nah, X kuadrat min 2X plus 1. Maka Y plus Y sama Y gini deh, Y sama dengan ini dikali dulu ya. Min 2X kuadrat plus 4X min 2 min 1. Jadi min 3 ya. Udah min 2 min 1 deh, min 2 min 1. 2X kuadrat plus 4X min 3. Ini Y-nya nih, ini yang kita bakal rotasi nih. Jadi langkah pertama kita cari ini dulu. Itu ya. Nah, setelah dapat ini, baru kita cari soal rotasi. Masih ingat nggak rotasi? Ketika X aksen, Y aksen, dirotasi 90. C min S, S, C. Masih ingat nggak yang ini? Itu. Ini karena 40 sama 50 ya. Ini kan 50 sama 40 total 90 ya. Berarti nanti masukin. Cos 90 berapa? 0, apalin ya, min 1, 1, 0, dikali XY. Berarti kita kali ini. Masih ingat Kak perkalian matriks anak-anak? 0 kali X, ditambah ini kali ini. Jadinya adalah min Y, ini samping aja ya, min Y. Terus 1 kali X, tambah 0 kali Y. Jadinya X. Paham nggak sampai sini? Berarti kita udah punya X aksennya itu sama dengan min Y. Y aksennya itu sama dengan X. Ini kita ganti ya. Ini berarti Y sama dengan min X aksen, X sama dengan Y aksen. Nah, kalau udah dapet sini, ya udah masukin lagi. Maka kita ganti ya. Ini substitusi ke sini. Berarti Y, ini kan Y ya. Kita ganti. Y itu berubah jadi min X. Jadi min X aksen sama dengan min 2, Y-nya itu diganti Y, X-nya itu diganti Y aksen, dikuadratin, ditambah 4Y aksen, kurang 3. Maka min X sama dengan min 2Y kuadrat, plus 4Y, min 3. Maka X sama dengan 2Y kuadrat, min 4Y, min plus 3. 2Y kuadrat, min 4Y plus 3. B. Coba deh. Jadi langkah pertama cari ini dulu. Jadi kelihatan ya. Ini jadi cara pertama gitu nah. Cari samaannya dulu ya. Jadi persamaannya dulu nih sampai sini nih, sampai sini. Ini langkah 1 ya. Langkah 1. Cari persamaannya. Habis dapat persamaannya, kamu cari rotasinya. Ini nih rotasinya. Ini langkah 2. Setelah dapat ini nih, Y sama dengan ini, X sama dengan ini, substitusi lagi ke sini. Ini langkah 3. Langkah terakhir ini. Coba ada yang mau ditanya kan? Apa di rumusnya? Misi Pak Izi, Pak. Iya. Saya nanya tentang materi itu dong Pak, yang sin kostan. Sin kostan, Yang nomor berapa tuh? Nggak tahu ya. Kalau di sini nomor berapa ya? Kalau di pasen gitu. Sin kostan. Trigonometri nomor berapa ya? Yang gambar segitiga, nah apa yang mana?
Yang nomor 7 kalau nggak salah, Pak. Yang nomor 7. Oh, nomor 7 di sini ya, yang di soal ini ya. Nomor 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, oke. Siap-siap tuh. Tuh. Saya kira yang ini tadi. Ini ya. Bapak screenshot dulu. Nomor 7 yang ini. Ya, nomor 7. Ini kalau kalian bingung pi, kalian ubah dulu ya. Ingat pi itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau cos 3/2 pi tambah 9 tambah x itu adalah, ini soalnya Bapak ubah dulu ya. X cos 270 plus x per sin 90 min x plus cos 180 min x per sin 180 plus x dikali tan 90 min x gitu ya. Soalnya Bapak ubah dulu ke derajat biar kalian nggak bingung. Nah, terus langkah pertama kalian harus ingat dulu kuadran. Ini kuadran berapa nih? Ini kuadran berapa? Masih ingat nggak? Ini kuadran berapa? Ini kuadran berapa? Ini kelas 10 ya. Kuadran 3, Pak. Ini kuadran 4. Karena udah lebih dari 270. Ini kuadran 1. Ini kuadran 2. Oh, saya kira 180 min X, Pak. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3 plus. Jadi cara gampangnya kan kalian gambar Cartesius nih, ya. Gambar ini. Ini sudutnya adalah 0, 90, 180, 270 dan 360 ya, balik lagi ya. Jadi kalau 90 kurang, ya 90 kurang itu kuadran 1. Ini all positif ya. Kalau 270 tambah berarti ini kuadran 4. Ini cos yang positif. Kalau 180 kurang berarti dia ini. Dia sin yang positif. Kalau 180 tambah dia tan yang positif gitu ya. Ini masih ingat kan ya? All sin tan cos gitu. Oke, gitu aja ngapalinnya. Kalau 180 kurang berarti kuadran 2. Nah, karena cos di kuadran 4 dia positif nih. Gitu ya. Tapi kalau pakai 270 dan 90 ya, jika menggunakan 90 dan 270 itu sudutnya berubah nih. Tadinya cos, ini berubah nih jadi sin. Ini sudut berubah ya, sudut berubah. S jadi cos jadi S, terus tan jadi cot. Dan sebaliknya ya, cot jadi tan. Nah, soalnya kan ini nih, cos 270 plus X. Ini berubah nih, jadi sin X. Per 90 min X itu kuadran 1, semuanya positif ya. Tapi pakai 90 nih. Berubah tuh sin jadi cos X. Ditambah. Nih, 180 min X ini kuadran 2. Cos di kuadran 2 dia bernilai negatif ya. Negatif. Pakai 180, tetap cos X. Per sin di kuadran 3 dia negatif. Pakai 180 tetap jadi sin X. Nah, sampai sini dulu. Sampai ada yang mau ditanya nggak? Pokoknya kalau pakai 270 sama 90 ini berubah nih, tadinya cos, jadinya sin. Gitu ya. Terus kenapa positif? Karena ini kuadran 4. Cos di kuadran 4 dia positif gitu ya. Sin di kuadran 1 dia positif. Nah, kalau sampai sini, ini min sama min coret aja ya. Terus dikali tan. Tan 90. Nah, kalau pakai 90 berubah ya tan jadi cot. Ini berubah jadi cot X. Positif ya, karena ini kuadran 1. Positif. Udah, cot itu Bapak ganti aja ya, jadi cos per sin ya. Jadi sin per cos ditambah cos per sin dikali cos per sin. Ya, saja. Cot itu
cos per sin ya. Kalau sin per cos itu tan. Yaudah. Ini kita samain penyebutan dulu ya. Jadi ini kali ini S kuadrat, sin kuadrat, tambah cos kuadrat per CS dikali C per S. Ini coret nih C-nya. Nah, cos kuadrat tambah sin kuadrat ini identitas. Jadinya 1 ya. 1 per sin. Ini jadi 1 per sin dikali 1 per sin. Nah, 1 per sin apa? Ada yang ingat nggak? 1 per sin itu kosek. Jadi kosek dikali kosek. Jadinya kosek kuadrat. Yang ini. Nah. Jadi pokoknya langkah pertama tahu kuadran dulu ya. Oh, ini kuadran 4. Berarti cos di kuadran 4 positif. Gitu. Ini positif. Di sini tulis positif ya. Positif. Positif. Nah, sin di kuadran 1 positif. Nah, karena dia pakai 270, ini berubah nih. Tadinya cos jadi sin. Tadinya sin, ini ya, 90, tadinya sin jadi cos. Ini terus yang ini kuadran 2. Cos di kuadran 2 negatif. Kita tulis ini negatif. Nah, cos pakai 180, dia tetap. Jadi tetap cos. Sin di kuadran 3 negatif. Karena pakai 180, tetap sin. Nanti tinggal coret-coret. Itu anak-anak ya. Terus harus ingat identitas nih, sin kuadrat tambah cos kuadrat ini sama dengan 1. Ini kelas 10 kan ya? Ini kelas 10 deh. Coba di screenshot. Biar aman. Ada lagi nggak yang masih bingung gitu? Soal yang mana lagi? Pak, saya mau nanya soal yang ini Pak. Bentar, saya coba. Saya lupa soalnya Pak. Yang kalau nggak salah sih soalnya yang kayak gini Pak. Yang untuk interval X lebih dari sama dengan 0 derajat, lebih dari 60, Ya. 360. Oke. Terus fx-nya itu sin dalam kurung 2x min 30 tambah 1. Yang itu pasangan. Iya, yang ini ya. Pergeseran ya. Iya. Saya bingung nentuin sejauhnya itu Pak, nggak tahu gimana. Ya udah. Ini Bapak jelasin. Ini kan dia mintanya Gx itu adalah hasil pergeseran Fx jauh apa ya gitu ya. Jadi maksudnya Fx itu digeser sejauh apa biar jadi Gx gitu. Itu ya. Maksudnya ini 2x. X itu adalah cos 2x plus 30. Udah nggak ada plusnya ya. Nah, berarti kita udah tahu nih. Tadinya plus 1. Di sini nggak ada plusnya nih. Berarti dia bergeser ke bawah. Dikurang 1 lah ibaratnya. Ya. Ini plus 1, ini nggak ada ya. Ini plus 0 ya. Nah, dari plus 1 ke plus 0, ini artinya dikurang 1 kan ya? Berarti ini bergeser 1 ke bawah. Ini geser 1 ke bawah. Nah, nih jawabannya antara ini sama ini ya. Nah, sekarang untuk sejauh 45 sampai 75-nya yang mana nih? Ya udah kita tinggal pokoknya dari sin ke cos ya. Kalau sin ke cos ini pakai yang 90 atau 270. Tergantung kuadrannya aja ya. Karena ini sinnya cosnya di positif juga ya. Bapak pakai yang 270 plus ya. Ini Bapak ganti nih. 90 lalu nih. 90 min aja deh. Pokoknya kalau sin ke cos Bapak berubah nih ya. Jadi sin 2x min 30 itu sebenarnya Bapak jadiin cos dulu ya. Ini tuh sebenarnya kayak cos 90 min 2x min 30. Sampai sini dulu deh. Jadi kalau 90 ini berubah ya. Ini jadi cos ini. Nah,
Kalau dapat berarti ini ya sama aja kayak cos 90 kurang min 30 itu jadi 120 min 2x. Itu nah. Ya. 90 min 2x. Terus karena cos itu gini, kalau karena cos x sama dengan cos min x, ini ada ya sifatnya ya. Jadi kalau sudut negatif ini sama nih. Nah, ini bisa ditulis sama aja kayak cos. Sorry, ini sama aja bisa ditulis kayak cos 2x min 120 anak-anak. Jadi itu ini sama. Kalau untuk cos doang ya. Nah, sekarang kita udah sama nih. Ternyata nah, terus ini tuh biar jadi cos 30 biar jadi ini ya. Biar jadi cos 2x plus 30 itu diapain gitu. Nah, berarti kita tinggal ubah aja, cari option aja kalau mau misalkan 45 75 ini jawabannya 75 sih. Jadi biar jadi 30 itu berarti gini. Cos 2 dikali x plus 75 75 ya, 75 dikurang 120. Ini kan jadinya kan 150 dikurang 120 30 ya, ini jadinya gitu. Nah, kalau plus ini artinya nih gesernya ke kiri. Bergeser ke kiri. Jauh 75 derajat. Itu masih bingung ya? Pokoknya langkah pertama Bisa coba ulang yang dari cos dalam kurung 2 dalam kurung S plus 75 nggak, Pak? ini bisa. Gini ya. Kan kita punya nih kan tadi ini ya. Dari sin berubah jadi cos itu harus 90 min alfa. Jadi 90 min ini. Jadinya 120 min 2x. Nah, ini sama aja kayak 2x min 120. Nah, kan kita punya ini, sedangkan dia pengen berubah menjadi 2x. Ini nih, 2x plus 30. Nah, biar jadi 2x plus 30, berarti kan ini biar jadi 30 ya, itu kan 150 dikurang 120 ya, biar jadi 30. Biar jadi plus 30 itu artinya kan ini nih, 150 dikurang 120. Nah, biar jadi 150 berarti gini, cos 2, nah x itu ditambah berapa? X ditambah 75, berarti dikurang 120. 30 itu adalah 150 dikurang 120 ya. 30 ini adalah ini. Nah, 150 itu dapat adalah 75. Berarti X plus 75 min 120. Nah, ini itu adalah artinya ya bergeser ke kiri tadi, bergeser kiri. Kalau plus ya, kalau minus bergeser ke kanan. Gitu sih caranya. Paham nggak maksudnya? Masih bingung juga. Kalau bingung gini dulu deh. Misalkan gini. Ini ada cos 3x min 10. Pengen berubah menjadi cos 3x plus 10 kali ya. Plus 80. Itu. Plus 80. Ini pengen geser ke sini nih. Darinya ini pengen jadi ini ya. Pengen jadi kayak gini. Awalnya min 10, pengen jadi 90. Nah, min 10 ini kan biar jadi 8, min 10 ini biar jadi 80, itu harus ditambah 90 kan ya? Berarti ini bergeserlah 3x plus 30 kurang 10. 90 kurang 10. Jadinya 80. Berarti ini adalah bergeser 30 ke kiri. Gitu sih. Jadi pengen
dibolak-balikinnya gimana. Nah, kalau ini pengen sini juga sama. Misalkan ini tadi 80, pengen jadi min 10. Berarti kan 80 ke 10 itu harus dikurang 90 kan ya? Biar ini ke sini harus dikurang 90. Nah, berarti biar dikurang 90 berarti 3x min 30 plus 80. Maka ini artinya bergeser ke kanan 30 derajat. Ya kayak bolak-balik lah, kalau dari sini ke sini 30 derajat ke kiri, kalau dari sini ke sini 30 derajat ke kanan. Itu sih maksudnya. Besok nggak tahu juga sih soalnya gimana. Kayaknya ini Bapak nggak tahu nih jawaban, maksudnya bentuk soalnya gimana. Tapi caranya seperti itu. Kita dulu pergeseran GX. Oh, kalau soalnya besok fx pergeseran gx. Kalau besok soalnya fx pergeseran, tapi fungsinya beda ya. Ini fx pergeseran gx. Jadi gx-nya digeser biar jadi fx gimana gitu di sini. Tapi soalnya besok beda. Itu emang tingkatnya susah, L3 dia. HOTS. Itu sih anak-anak ayo ada bertanya lagi ya. Kalau eliminasi 3 variabel nggak mau ah. Timbangan baku juga bisa ya, maksudnya tinggal ngitung doang. Apalagi ya? Gimana bangun ruang, bangun datar, aman. Limit. Bapak mau jelasin limit. Ini takutnya pada nggak ngerti limit. Yang ini nak. Mana kasih adanya? Ada yang bisa nggak? Limit ini. Jika A dan B adalah dua bilangan real dengan limit ini, maka AB-nya berapa gitu, A kali B. Ada yang bisa anak-anak? Caranya? Kalau ada yang masih bingung, ini caranya gini ya. Pokoknya kalian harus ingat konsep limit, itu adalah harus bentuknya 0/0. Gitu. Jadi ketika dimasukin 2, harus bentuk 0/0. Ya. Nah, makanya yang atas ini kita masukin 2 nih. Jadi 2 kuadrat ditambah 4A ditambah B, ini harus sama dengan 0. Gitu ya. Maka 4A plus B itu sama dengan min 4. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kamu turunin. Kamu turunin nih. Langkah kedua diturunin. Turunkan. Nah, kalau diturunin gimana nih? Diturunin berarti kan jadinya 2x tambah 2a ya per 1. Ini yang diturunkan ya. Habis diturunin dimasukin x-nya 2. Berarti 4 tambah 2a itu sama dengan 3. Ya. Ini habis diturunkan, habis diturunkan disubstitusi. Disubs x sama dengan 2 ya. Masukin tuh 4 plus 2a sama dengan 3, ini sama dengan 3 ini ya, sama dengan 3. Maka didapatlah 2a sama dengan min 1. A-nya sama dengan min setengah. Nah, kalau A-nya min setengah, masukin sini nih. Masukin ke sini ya. Di sini. Maka didapat 4 kali min setengah plus B sama dengan min 4. Berarti ya. Min 2 plus B. Maka B-nya sama dengan min 2 juga. Maka A kali B benar, soal limit ya. Jadi yang pertama masukin 0/0, masukin 2 ya, masukin 2. Jadi yang atas jadi 4 plus 4A plus B sama dengan 0. Yang bawah juga nih 2 kurang 2 kan 0 ya. Jadi yang bawah karena nggak ada variabelnya Bapak diemin. Jadi 4A plus B sama dengan min 4. Nah, langkah kedua diturunin, dapatlah A-nya. Habis dapat A, masukin sini dapat B-nya. Selesai gitu ya.
Itu sih. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Yang masih bingung banget misalkan. Tentang apa gitu. Kalau Pak, itu 2X tambah 2A dapat dari mana, Pak? 2X tambah 2A. Sebentar. Ya, 2X per 2X tambah 2A per 1. Ini diturunkan. Nih, X kuadrat diturunin jadi apa? Masih keturunan kan ya? Turunan ya, diferensial. Jadi X kuadrat diturunin 2-nya ke depan nih. 2X pangkatnya dikurang 1. Jadi pangkat 1. Gitu ya. Jadi 2X. Ditambah, ini X nih. X diturunin jadi 1. Jadi 2A. Ditambah B. B nggak punya X, diturunin jadi 0. Gitu ya. Per X diturunin jadi 1. Min 2 diturunin jadi 0. Masih ingat nggak turunan? Soal berapa ya? Turunan. Iya, turunan. Turunan kayak gini nih, misalkan kalau ada 6 min X kuadrat, min 2X lebih min 2X plus 3X kuadrat, nah ini turunin jadi apa gitu. Turunannya berarti 6 itu jadi 0. Dikurang 2X berarti jadi 2. Ditambah 3X kuadrat nih, 2 kali 3 nih. Maksudnya jadi 6X. Sama kayak gini. Lupa ya? Turunan. Lupa, Pak. Nah, itu. Jadi turunan itu pangkatnya dikurang 1. Kan tadi ini X kuadrat ya? Pangkatnya dikali ke depan, jadi 2. Ini kan 1 kali 2, 2. Terus pangkatnya dikurang 1, tadinya 2, jadi 1. Ini ada kok soalnya. Ada lagi ya? Soal turunan harusnya ada. Soal habis limit itu harus turunan. Harus turunan. Lagi. Lupa lagi. Pas ini diacak sih, jadi ya. Turunan nomor berapa ya? Coba kalau ada yang nemu soal turunan, coba deh. Besok juga ada turunan. Pokoknya kisi-kisinya sama aja deh. Mana sih turunan? Nih nih, kayak gini nih. Turunan. Yang ini nah, turunan pertama dari fungsi ini. Masih ingat gak turunan tuh? Masih, Pak. Ya, ini kalau kayak gini nih dikaliin dulu ya. Jadi fungsinya sebenarnya adalah 10x kuadrat plus 35x dikuadratin. Gitu ya. Nah, kalau turunan ini kan pangkatnya 2 nih. Pindahin ke depan. Jadi 2 dikali, ini tetap ya, 10x kuadrat ditambah 35x. Pangkatnya berkurang 1, jadi 1. Gitu. Nah, ini udah selesai ya, dikali. Nah, ini kan bisa diturunin nih. Diturunin jadi 10x kuadrat. Diturunin, ini 2 kali 10 nih. Jadi 20x. Tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1. Ditambah 35x, berarti jadi 35 doang. X-nya habis. Nah, itu tinggal 2 dikali. Jadi 40x. Bisa mana aja sih ya? Oh, dikali ini aja nih berarti. Karena ini pangkatnya udah sama-sama 1 ya. Jadi bisa dikali kemana aja. Jadi 20x kuadrat tambah 70x dikali dengan 20x plus 35. Lupa kali ya? Turunan. Ingat ya? Pokoknya cara turunan, ini kalau bentuk umumnya gini nih. Ketika ada AX pangkat N, diturunin jadi N dikali A, jadi NA dikali X-nya tetap pangkatnya dikurang 1, N min 1. Kayak gini sih turunan. Mungkin yang lupa ada yang ingat kali ya. Tapi harus diingetin. Besok ada.
Kalau bentuknya akar bisa nggak, nak? Turunan. Takutnya kalau akar bingung kali kalian. Misalkan soalnya kayak gini. Akar dari ini 3 ya. Ini 6x kuadrat min 7. Gitu aja kali. Nah, misalkan gini, akar dari 3 ini 6x kuadrat min 7 ya. Nah, langkah pertama, akar itu harus diubah ke pangkat ya. Ini berubah menjadi 6x kuadrat min 7, pangkatnya sepertiga. Gitu ya. Kalian ingat nih, akar. Nah, terus habis kayak gini diapain? Habis kayak gini, ya udah tinggal turunin. Sepertiganya ke depan, jadi sepertiga. Atau ini 6x kuadrat min 7, pangkatnya dikurang 1 nih, sepertiga dikurang 1 jadi min 2/3. Kali turunan ini, turunan dalamnya apa? Kali 12x. Nanti sepertiganya harus dikali 12x, jadi 4x. Ininya tetap 6x kuadrat min 7 pangkat min 2/3 ya. Nah, kalau pangkat negatif, ini harus diubah ke bawah. Jadi 4x per 6x kuadrat. Bapak jaga-jaga aja ya, besok takutnya akar gitu. Itu ya anak-anak ya. Jadi kalau min pindah ke bawah. Terus kalau 2/3 ini harus diubah ke bentuk akar. Jadi 4x per akar. Ini karena ini 3, jadi di sini 3. Ini 6x kuadrat min 7 pangkat 2. Gitu ya. So, kalau ada soal kayak gini, jadi kalian harus bisa. Nah, cobain deh. Ini harus ngajarin ya. Ini. Besok mudah-mudahan aja keluarnya nggak akar, jadi kalian lebih gampang. So, kalau akar pasti pecahan. Ada lagi nggak anak-anak yang mau ditanya? Ini Pak yang lama kredit barang. Lama kredit barang. Oh iya. Itu bukannya pakai itu aja ya? Deret. Iya, barisan dan deret. Aritmatika apa geometri? Ini ya. Ibu membeli ini kan ya? Ibu membeli barang 3.200.000. Dia melakukan pembayaran setiap bulan sebesar, jadi bayarnya yang pertama 250, 270, 290, sampai pokoknya sampai berapa gitu, sampai di total itu jadinya 3.200.000. Gitu ya. Nah, karena totalnya itu 3.200.000, berarti ini ditambah semua nih, ya. Ini tambah ini sampai 3.200.000. Kira-kira berapa? Ini nggak ada jawabannya. Ya udah, ini kan ini namanya aritmatika ya, deret aritmatika. Tahu dari mana aritmatika, Nak? Tahu nggak? Bedanya sama, Pak. Ya, bedanya sama. Bedanya Bedanya adalah 20 ya. 20 semua. Nah, aritmatika. Nah, rumus deret, rumus jumlah ya, rumus jumlah itu adalah SN. SN sama dengan N per 2. Masih ingat ya rumusnya? 2A plus N-1 dikali B. Itu ya. Dan masih ingat nih. SN-nya 3.200.000. Ini kayaknya salah nih. Kayaknya 3.200.000 ya. Sama dengan, ini ribunya Bapak hilangin aja ya. Jadi 3200 N per 2. 2A. Berarti 2 dikali 250 ditambah N-1. Berarti N-1 dikali B-nya 20 ya. Coba anak-anak sampai situ gimana? Aman kan ya? Aman, Pak. Aman. Nah, ini duanya coret ya. Jadi 10. Jadi 3.200 sama dengan 200 N dikali 250 plus 10N min 10. Coba. Ya. Ini kali min 10N min 10. Jadi 3200 sama dengan N dikali 10N plus 240.
ini sama ini ya, 240. Ya udah berarti 3200 sama dengan 10n kuadrat plus 240n. Jadi ini 10-nya coret semua nih. Jadi n kuadrat plus 24n min 320 sama dengan 0. 320 berapa kali berapa ya? N 320 itu adalah 16 kali 20. Bisa nggak? 24 nggak bisa ya? 32 kali 10. Kayaknya nggak ada jawabannya deh, Pak. Karena S16-nya aja paling kecilnya 6 jutaan kalau nggak salah kemarin. Ini Pak Sandy apa salah soal atau gimana nih? Makanya saya bingung sih. Tadi juga Bapak lihat, kok kayaknya salah soal gitu. Kan dia pengen mengangsur kan ya, mengangsur gitu. Setiap bulan mengangsur ini setiap bulannya. Mungkin menurut Pak Sandy ya, gimana ya? Sih, Bapak juga nggak kebayang sih gimana caranya gitu. Oke, tadi mau bilang tuh nih 3.200.000 ya, sedangkan 8 kali bayar dari ini aja berapa ya? Udah 2 jutaan. Oke, tadi Bapak bilang nih kayaknya salah soal atau gimana ya. Tapi caranya gitu, pakai SN ya. Pakai SN, pakai ini nih. Besok soalnya pakai SN. Pokoknya kalau jumlah-jumlah gitu kredit-kredit pasti pakai SN. Kalau bunga-bunga bisa? Nggak bisa, Pak. Bunga yang mana sih, bunga yang ada bunga wajib? Nomor berapa ya bunga-bunga? Coba bantuin cari dah soalnya mana gitu. Geseran. Coba makanya ayo yang nggak ngerti bagian mana lagi, turunan apa integral nggak ada ya, integral nggak ada. Ini bunga-bunga mana nih, ada yang tahu nggak nomor berapanya? Oh, nggak hafal nih. Bapak yang determinan udah dibahas belum sih, Pak? Apa? Tadi saya yang determinan itu kira-kira nomor berapa ya? Wah nggak tahu deh. Yang diketahui matriks A 3, min 2, min 4, sama 6. Pak, yang suku bunga dari nomor ini naik lagi ke atas. Oh, kan itu ada halaman itu, nah. Coba kamu lihat deh, di bawah kiri kanan kan ada halaman itu, halaman berapa gitu misalkan. Kiri bawah. Halaman 17, Pak. Nah, 17. 16 ya. Belum ketemu Bapak nggak? Halaman 17 ya, coba cari kalau mau cari halaman gitu. Nah, jadi biar 17 ya. 17. Oke, yang paling atas ya berarti ya. Nyimpan uang di bank setahun. Modal awalnya. Ini namanya bunga majemuk. Rumus bunga majemuk itu MN sama dengan ya M0 kali 1 plus bunganya pangkat N. Nah, MN itu tabungannya ke akhir, MO itu tabungan awal ya. Bunga itu persentasenya, bunganya berapa, suku bunganya. Kita masukin aja nih, 93272 000 sama dengan MO 1 plus 325%. Makanya susah juga ya. 0,0325 pangkat 4. Ini yakin segini kan? Boleh kalkulator nggak sih?
Gini sih jawabannya nih, Nak. Jadi ini berapa nih? 9372000 sama dengan 0. Coba dibantuin nih, 1,0325 itu berapa pangkat? Dipangkatin 4 berapa gitu? Nanti M0 sama dengan 9372000 dibagi ini nih. Biasanya dikasih tahu ini pangkat 4 sama dengan sekian gitu. Kalau nggak dikasih tahu nggak bisa juga sih. Bapak juga nggak bisa ngitungnya. Yang punya kalkulator tuh, yang punya kayak kalkulator saintifik, coba cari deh. 1,03. Itu hasilnya yang 1,0325 pangkat 4 jadinya 1,1364, Pak. Jadi ini dibagi 1,1364. Iya. Nah itu tuh, Nak, coba dihitung deh. 9372000 itu dibagi 1,1364. 8.250. Yang D. Tapi biasanya dikasih tahu nih, Nak. Biasanya dikasih tahu ini pangkat 4 berapa gitu. Wah, saya ini ngasih soal susah juga ya. Angkanya. Karena harus kalkulator. Sedangkan ulangan kan nggak boleh kalkulator. Nah, rumusnya tuh, bunga majemuk. Besok soalnya bunga majemuk juga, jadi aman. Terus nomor berapa lagi? Kalau diagonal Yang tadi, Pak. apa? Yang tadi. Yang determinan C. Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 12. Halaman 12. Setelah halaman 12. Ya. Yang diketahui matriks A ya? Diketahui matriks A. Iya, yang itu. Diketahui matriks A DC. C itu sama dengan 3A plus 2B. Kita cari dulu ya. C sama dengan 3A. 6 ditambah 2B. 2 dikali 3, 0. Udah cari belum nih? Berarti 9, 12, 18 ditambah 6, 0, 2, 4 gitu ya. Ini sama dengan 3, 12, 4, 14 gitu ya. Nah, C pangkat 3, berarti C kali C kali C tuh. Berarti ya udah determinan ini berapa? Nah? Determinan C itu sama dengan 42 dikurang 48. Jadi min 6. Jadi C pangkat 3 berarti min 6 kali min 6 kali min 6. Ini 216. Determinan ingat kan ya? Ini kali ini 42 dikurang ini kali ini 48. Itu min 6. Jadi C pangkat 3 min 6 kali min 6 kali min 6 atau min 6 pangkat 3. Gimana? Ada masalah? Yang penting kamu bisa itu aja. Bisa cari ininya nih. Kalau ini salah, nanti salah semua. Nah. Makanya harus diteliti. Itu ya determinan ya. Itu Pak, apa lagi? Apa yang masih bingung Bapak? Mas ini buat soal susah banget. Kalau yang dari cerita ke tabel matriks bisa? Dari cerita terus hasilnya bentuk ini, bentuk matriks. Suatu pelatihan 150. Pokoknya kita buat model itunya dulu ya. Ini kan 150 peserta ya. Berarti X tambah Y tambah dengan 150. Terus
bayarnya 50.000, 100.000, 10 juta, berarti 50.000 X ditambah 100.000 Y sama dengan 10 juta. Kan kita hilangin tuh nolnya. Hilangin nolnya 4 ya. 4, 4, 4. Oh, bisa dibagi lagi 5. Jadi X tambah 2Y dibagi 5 jadi 200 gitu ya. Nah, kita udah dapet nih. Berarti modelnya adalah 1 nih. Jadi X. Jadi modelnya 1, 1 ini ya. 1, 1, 1, 2 kali XY sama dengan 150 sama 200. Gimana? Sampai sini? Masih bingung kah? Ini ya, tinggal ininya dong ya. 1, 1, 1, 2, terus yang ini 150, yang ini 200. Nah, karena kita pengen cari XY, berarti XY sama dengan, yang ini dipindahin dong nih. Pindahin ya. Jadi 1, 1, 1, 2. Nah, kalau dipindahin di inverse. Nah, dikali 150 sama 200. Nah, inverse-nya gimana? Inverse-nya adalah 1 per determinan. Nih, 2 kurang 1, 1 per 1 ya. Per determinan. Jadi 2 kurang 1. Dikali ini. Yang 1 sama 2 ini ditukar posisinya, jadi 2 sama 1. Yang ini sama ini dikali min. Jadi min 1, min 1. Coba deh, bayangin ya. Maksudnya dipahami ya. Pokoknya ini, yang ini ditukar, yang ini dikali min. Ini jawabannya adalah ini 1 per 1 ya, nggak usah ditulis. Tinggal 2 min 1. Udah ini aja jawabannya. 2 min 1 min 1, 1. 150, 200 yang A. Coba deh, pahami dulu ya. Kalau ini nggak ada jawabannya itu ya, kalian boleh membalik fungsinya. 1, 1. Apa? 1, 1, 1, 2, yang ini. Iya, yang itu. Ini dapat dari koefisiennya. Nah, ini kan koefisiennya X 1 ya. Jadi 1 koefisien ini Y kan 1 nih. Jadi 1 koefisien X ini 1. Warna lagi ya. Warna sih 1, ini 1. Koefisien Y 2, ini 2. Oke. Koefisien aja. 1, 1, 1, 2, 150, 200. Tapi boleh dibalik ya. Boleh 1, 2-nya di atas. 1, 2, 1, 1. Yang ini 200, yang ini 150. Boleh kayak gini ya. Kalau ini nggak ada jawabannya, kalau 150, 200 ini nggak ada jawabannya, kamu pakai yang ini. Kan ada option ini. Terus itu yang 1 per 2 kurang 1, dari 1 kali 1, 2 kurang 1 gitu, Pak? Iya, ini tuh 1 per determinan ya. Ini 1 per determinan itu tadi ya, ini kali ini dikurangi kali. Jadi 2 dikurang 1. Inverse ini rumus inverse, coba dipahami lagi rumus inverse. Ini di IPA juga ada soal kayak gitu. Di IPS juga sama, orang kisi-kisinya sama sih, cuma di beda angkanya aja. Sama IPS. Tapi sama kok, mata wajib. Terus apa lagi? Pokoknya kalau ada masih bingung, tanyain aja ya, misalkan nomor berapa. Kalau nggak ada lagi ya udah, bisa kita akhiri. Tapi kalau ada lagi, ayo ditanyain lah. Kita bisa bahas nih. Kalau yang ini bisa. Nilai mutlak. Ini gampang ya kalau nilai mutlak, tinggal plus sama plus minus ya. Jadi kalau plus itu maksudnya yang ini positif. 3x plus 2 sama dengan ini positif 4x min 14. Maksudnya positif tuh dikali positif ya, nggak usah diapa-apain. Jadi dapat min x sama dengan min
18, maka X 18. Ya. Nah, 1 plus minus, jadi ini 3X plus 2, ini dikali minus nih maksudnya. Jadi min 4X plus 16. Jadi 7X sama dengan 14. X sama dengan 2. Nah, sekarang kita coba. Ini habis dapat jangan di main ambil aja ya. Kita masukin. Ketika X-nya 18, ininya sama nggak? Masukin ya. 3 kali 18 tambah 2. Jadi 3 kali 18 tambah 2 akan sama dengan 4 kali 18 kurang 16 gitu ya. 54 tambah 2, 56. 72 kurang 16, 56. Oh, sama. Benar ya. Sekarang kita masukin yang 2. 3 kali 2 tambah 2, 8. Ya, 8 sama dengan 2 kali 4, 8 kurang 16. Ternyata 8 sama dengan min 8. Salah ya. Yang ini nggak boleh. Yang ini tadi dipakai. Yang ini TM. Yang ini memenuhi M. Jadi jawabannya cuma 18. Gitu ya. Jadi habis didapat X berapa, jangan buru-buru hasilnya ini, tapi dicoba dulu. Bener nggak jawabannya? Jadi mutlak 56 sama dengan 56, oh benar. Ini mutlak 8 sama dengan min 8, salah ya? Kan nggak boleh negatif. Ya, ini anak-anak banyak kan jawabannya, oh 18 sama 2. Padahal salah. 18 doang. Ini anak-anak ya. Jadi ingat diuji coba lagi. Ini sih itu aja. Lagi ya. Ya besok kalau ada yang nggak ngerti coba cari di internet, mungkin ada gitu. Mungkin. Itu aja sih. Catatannya boleh minta nggak, Pak? Apa? Yang di boleh minta nggak? Boleh. Ini Bapak Oke, makasih. tenang aja. Pokoknya kalau yang simpangan baku cari sendiri ya, itu rumusnya pakai rumus, masukin ke rumus doang bisa. Ya pokoknya nanti kalian harus apa lagi ya. Makanya kalau ada pertanyaan buat bahas, tapi kalau nggak ada ya udah. Yaudah nak, berarti cukup aja ya. Mudah-mudahan besok lancar lah. Iya Pak, udah. Amin, insya Allah Pak. Amin. Makasih Pak Izzy. Ya, iya makasih ya anak-anak ya. Ini Bapak akhir ya. Makasih Pak Izzy. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Makasih Bapak. Jadi, Banyak Pak.